Anda masih bersama Memo Yes pada sore hari ini. Semoga Tuhan yang pada sore hari ini Senin 17 Maret 2025. Semoga pada sore hari ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan tetap kita terus bersama Memo Yes. Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai. Beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini, mengundang para rektor baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta se-Indonesia ke Istana Presidenan dan curhat sampai 4 jam. Ya, jam. Seperti itu yang dilakukan oleh Presiden kita. Nah, apa yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah satu bentuk kegalauan hatinya atau keinginan menyampaikan hatinya dan curhat sharing kepada para rektor se-Indonesia ini. Karena Pak Presiden menyampaikan hal tersebut dari hati ke hati, sehingga maaf nun sewu, para awak media klus semua. Jadi berita tentang curhat atau komunikasi antara Prabowo dengan para rektor, dekan, awak perguruan tinggi semua ini di dalam kenyataannya klus dari wartawan. Artinya ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, ditutup-tutupi. Di antaranya Pak Prabowo yang paling utama, yang inti, dia menyampaikan bahwa apapun yang disampaikan itu berkait dengan situasi Hankamnas di negeri ini, terkait dengan dunia pendidikan yang dipandang mata dari dunia luar. Karena bagaimana juga dunia luar dari dunia luar negeri, maksudnya dari sektor pendidikan sangat mempengaruhi perjalanan ke roda perekonomian maupun Hankamnas seluruhnya. Nah, oleh sebab itu kayaknya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini plus dari wartawan. Dan Menteri Pendidikan Tinggi Pak Brian katanya Pak Prabowo menyampaikan hal tersebut. Ada beberapa item yang disampaikan secara vulgar di hadapan seluruh rektor dan dekan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Nah, apa yang disampaikan dari mulai beasiswa, mahasiswa, kemudian kesejahteraan dosen, kesejahteraan kampus, kemudian dunia pendidikan, semuanya disampaikan langsung di depan audien tersebut oleh Mendikti Brian ke Presiden wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Agung dan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Karim, jika kami dihadapkan kepada kesulitan, mudahkanlah dalam menyelesaikannya. Dan jika kami dihadapkan kepada cobaan, mampuhkanlah kami dalam menuntaskannya. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami menyambut terselenggaranya pertemuan yang bersejarah ini. Kalau kita lihat dari sejarah, maka Pak Presiden ini baru pertama kali Presiden Republik Indonesia mengundang begitu banyak rektor seluruh Indonesia, PTN, dan juga perwakilan PTS. Kita semua berkumpul dalam satu forum yang luar biasa, akan mendengarkan pandangan arahan langsung dari Bapak Presiden, serta berdiskusi secara mendalam tentang masa depan Indonesia. Tentu di dalamnya akan terdapat pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Ini tentu bukan sekedar pertemuan seremonial, melainkan tonggak penting dalam upaya bersama menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat riset inovasi dan pencetak sumber daya manusia unggul yang akan membangun kemandirian industri nasional serta membawa Indonesia sejajar dengan negara maju keluar dari jebakan pendapatan menengah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan seluruh bangsa ini. Dapat kami laporkan Bapak Presiden bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 184 rektor dari PTN seluruh Indonesia, hadir 124 rektor. Ada satu yang tidak sempat terkejar yaitu dari Papua. Kemudian perwakilan rektor PTS ada 40. Selanjutnya 18 perguruan tinggi keagamaan serta 17 LL Dikti seluruh Indonesia yang merupakan pembina PTS-PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki total 4.416 perguruan tinggi, Pak Presiden, yang terdiri dari 125 perguruan tinggi negeri, 2.812 perguruan tinggi swasta, 1.309 perguruan tinggi keagamaan, dan 170 perguruan tinggi kedinasan. Total mahasiswa aktif mencapai 9,967 juta dan total dosen mencapai 367 dosen. Kami kemarin mengecek data bahwa dosen yang sudah lulus doktor itu baru 25%. Kami akan menjadikan itu salah satu program di Kementerian Dikti Saintek menyekolahkan dosen-dosen S3 sehingga kualitas pendidikan akan meningkat. Kami dapat laporkan juga bahwa total dana riset yang dialokasikan lebih dari 2 triliun bersumber dari APBN serta LPDP serta berbagai kerjasama industri. Di luar dana riset ini, alokasi gaji dan tunjangan para dosen itu berjumlah 18,7 triliun, tadi untuk 303.000 lebih. Selain riset dan inovasi, pendidikan tinggi juga memiliki fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program Sekolah Garuda, sebuah inisiatif strategis dari Bapak Presiden. Tahun ini Sekolah Garuda akan hadir di 4 lokasi sebagai pusat pengembangan bakat terbaik bangsa. Kami juga sampaikan untuk mendukung lahirnya SDM terbaik, telah dialokasikan anggaran 15,43 triliun untuk beasiswa kepada seluruh mahasiswa sehingga pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh kalangan yang diterima sebanyak 1.062.364 penerima beasiswa dalam tahun ini. Kami mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi yang hadir hari ini untuk menjadikan pertemuan ini sebagai titik tolak bagi kolaborasi kerjasama yang lebih erat. Mari kita sama-sama dengarkan dan jadikan referensi berbagai pandangan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya setelah kita kembali ke kampus masing-masing, menanti tugas mulia dari Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk melahirkan generasi penuh harapan serta melakukan riset dan inovasi yang berdampak. Mari kita bersama-sama menyambut era gemilang Indonesia dan menjadikan perguruan tinggi sebagai penopang kemajuan industri maju di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawaban Pak Presiden seperti yang saya sampaikan, bahwa semuanya itu akan menjadi tolak ukur kacamata luar negeri sampai ke dalam negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yulianto ya. Brian atau Brian? Nama agak kebarat-baratan. Sore hari ini melaksanakan suatu
tatap muka dan diskusi menukar pandangan. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan yang berlaku di bangsa kita dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi kita, sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini wartawan hadir ya? Iya. Hah? Ya, ini pembukaan sudah. Terima kasih media. Karena ini nanti akan pembicaraan dari hati ke hati. Ya kan? Sahabat Memo Yes dimanapun Anda berada yang saya cintai. Itu tadi apa yang disampaikan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 tentang terkait kegalauan yang ada di Indonesia di bidang pendidikan. Mungkin, mungkin ini dengan adanya maraknya para mahasiswa masa demo yang mengkritisi pemerintah, sebetulnya Presiden welcome, dikritik itu welcome. Namun yang proporsional dan profesional, seperti itu maksudnya. Jadi jangan sampai mahasiswa ini menjadi sapi peran oleh satu golongan atau karena alasan tertentu, jangan sampai. Jadi intinya mungkin ini ada beberapa gerakan-gerakan mahasiswa yang sangat membahayakan di negeri ini yang repot malah ditunggangi oleh satu golongan. Ini yang membahayakan. Maksudnya presiden seperti itu. Kemungkinan prediksi aja. Ya, kalau para pengamat boleh menganalisa, mengaktualisasikan prediksinya. Orang-orang desa, orang-orang sing sering ngopi yang pinggir-pinggir kayak gue kan wajar kalau menyampaikan hal ini. Wajar Pak Prabowo memanggil para rektor di seluruh Indonesia itu biar menghalau gerakan-gerakan mahasiswa yang turun ke jalan tapi ngawur tersebut. Itu. Karena apa? Saya mengatakan ngawur, beberapa aparat sudah menangkap para mahasiswa dinilai ngawur. Wajar kan? Ada seorang dosen ditangkap polisi karena memberikan statement, memberikan support, dorongan pada mahasiswa supaya melakukan demo seperti ini, ditangkap. Jadi indikasinya antara mahasiswa dan dosen kayaknya sudah ada satu kesepakatan. Tidak percaya dengan adanya NKRI gitu, Mas. Inilah yang menjadi kegalauan kita. Dalam hal ini Presiden Prabowo tidak marah, tidak apa. Cuman dia tuh kok sampai seperti ini ya? Para mahasiswa ini, siapa yang menggerakkan nih? Kita tahu sebenarnya menggerakkan mereka, setahun menggerakkan. Namun kok sampai hati sekali mahasiswa ini disewa oleh satu golongan untuk menyerang pemerintahan. Nah inilah, barangkali Pak Prabowo mengumpulkan para rektor seluruh Indonesia itu untuk memberikan kisi-kisi atau visi misi ataupun ya sesuai protapnya perguruan tinggi masing-masing lah, dan etika subosita sopan santun terhadap negara itu bagaimana, sopan santun terhadap pemimpin negara bagaimana. Masa seperti itu kayaknya mahasiswa kurang, otaknya kurang mengenal sopan santun ya, tidak mengenal apa ya. Padahal satu contoh itu tadi gini, padahal mahasiswa itu kan sudah dinilai di banditnya seorang mahasiswa itu orang intelektual, siswa yang intelektual, pelajar yang intelektual, karena sudah tingkatannya sudah SMA di atasnya mahasiswa. Ini sudah dicap oleh masyarakat bahwa golongannya wong-wong pinter, golongannya wong kritis-kritis, golongannya wong clean semua. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Mahasiswa sekarang berubah menjadi mahasewa. Karena di kelompok segolongan menghancurkan, menyerang pemerintah.
Sedangkan saat ini pemerintah tidak diam pangku tangan. Saat ini menurut kinerja dari Prabowo Gibran ini sudah luar biasa. Beberapa pengamat sudah menyampaikan itu luar biasa. Karena apa? Satu aja poin saja yang kita ambil contoh tentang perekonomian di tata pemerintahan di Indonesia ini. Di seluruh dunia ini Indonesia menduduki ranking keempat. Ini fakta. Apa yang disampaikan Prabowo Subianto saat di depan audien Partai Demokrat waktu itu, Kongres ke-6, menyampaikan bahwa Indonesia masuk keempat. Pertama Tiongkok, kedua India, ketiga pertama Tiongkok, kedua Amerika, ketiga India, keempat Indonesia. Kita harus patut bangga. Kok masih ada tagline Indonesia gelap? Gelapnya yang mana? Yang mungkin di sektor lainnya ada yang kurang. Sektor satunya lebih wajar kan? Di dunia itu wajar seperti itu. Ibarat kita di rumah di desa itu punya telur satu lingkaran, satu istilah Jawanya satu petarangan. Telur satu petarangan ada 10 gitu ya. Nggak mungkin 10 ini sama, nggak mungkin. Pasti ada yang gitu loh. Jadi wajar ketika Indonesia masih ada yang kurang, itu wajar sekali. Mari kita benahi seperti itu. Kung kayak ujub diri saja, bukan, ini fakta. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti malam kalau bisa kita live untuk hal ini. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita kawal Indonesia ini, dinamika dan demokrasi di Indonesia ini bersama Memo Yes, berdasarkan fakta, logika dan analisa. Merdeka! Gedabrus bersama Memo Yes.